Sejak 2002, Adi Kristanto memiliki ketertarikan terhadap spesies burung. Ketertarikannya ini disalurkan melalui hobi fotografi. Sejak itu, lulusan Fakultas Biologi ini rutin mengamati, memotret, mendata, bahkan memetakan spesies burung yang hidup juga bermigrasi ke Jakarta. Menurutnya, migrasi burung merupakan momen penting yang dapat menunjukkan kekayaan ragam hayati burung dan keistimewaan spesies ini. Burung apa, Mas? Kokokan laut. Kokokan laut ya. Ah, Nah, kalau kita ngomong selama perjalanan Mas bertahun-tahun moto burung nih, kalau di Indonesia atau terutama di Jakarta nih, pernah ketemu burung migrasi seberapa sering ya, Mas? Sering sih, karena tiap bulan September, Oktober kita ada pemantauan rutin. Burung yang migrasi yang itu? migrasi. Tapi memang banyak, Mas? Sambil duduk ya, Mas? Oke, boleh. Memang banyak gak sih burung dari migrasi utara atau selatan yang mampir ke Indonesia ini? Lumayan. Lumayan? Kira-kira kalau di list itu ada sekitar 90-an jenis. Jenis? Dalam sekali migrasi itu? Sekali migrasi. Oke, nah Jadi itu mereka- kenapa Indonesia dipilih? Karena kita daerah tropis dan menariknya ketika September Oktober itu kan masuk musim hujan. Jadi pakan itu melimpah di sini. Oke. Jadi tidak hanya burung lokal saja yang mendapatkan makanan, tapi untuk burung-burung migran juga ada jatahnya. Saya tahu, Mas, dari 90 jenis itu yang paling jauh tuh burung dari mana sih, Mas, datang ke Indonesia ini? Dari Rusia yang paling jauh. Ada sikep madu Asia, kemudian ada kangkok besar, terus ada sikatan bubik juga, dan juga burung-burung pantai kayak kedidi, ekor merah, kemudian ada Calidris alba tuh kedidi putih. Migrasi burung juga memiliki daya tarik yang kuat bagi para pencinta unggas lain. Bagi mereka, kedatangan burung migrasi ke Indonesia, terutama Jakarta, merupakan momen yang sangat menarik untuk disaksikan. Aku suka sekali melihat kayak banyak burung bermigrasi karena memang untuk keperluannya mereka gitu, untuk keperluan kelompoknya. Dan itu juga cukup menarik karena mereka harus menyesuaikan lagi di lingkungan yang baru dari lingkungan yang sebelumnya gitu. Aku suka sekali burung bangau sebetulnya karena menurutku bentuknya yang cantik ya, indah gitu, warnanya juga menurutku sangat colorful ya, lucu banget gitu. Saya pernah melihat juga di kawasan pesisir Jakarta dari sekitaran Muara Angke. Saya pernah melihat burung-burung migran seperti dara laut aktik. Itu kan menakjubkan ya, karena dia dari utara, dia itu singgah ke selatan, tepatnya di Jakarta. Jadi tidak hanya orang asing saja yang datang ke Jakarta, tapi ternyata burung-burung asing juga banyak singgah dan berdatangan ke Jakarta. Kedatangan burung migrasi ke wilayah Jakarta hampir pasti akan singgah di sekitar Muara Angke. Di Taman Wisata Angke misalnya, burung migran dari belahan bumi utara dan selatan singgah dan menetap sementara di hutan bakau untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Jadi yang paling penting tuh di sini tuh yang penting ada hutannya sebetulnya. Kita nanam lagi pohon kembali, banyaklah burung-burung pantai yang sudah datang masuk ke sini lagi. Kurang lebih sekitar 60 jenis burung ya yang ada di kawasan ini, baik itu burung pemakan ikan dan burung-burung ocehan ya. Ya, burung migran biasanya dulu tuh pernah ada namanya kerang itu ya, elang teritip ya, dari Australia itu sampai sini, dan burung ada juga yang kecil yaitu burung kadasi. Burung kadasi juga pernah di sini, ada di sini dari Australia ke sini. Alasan burung bermigrasi adalah untuk menghindari musim dingin di tempat asalnya dan memenuhi kebutuhan pakan. Burung migrasi akan menetap sekitar 2-4 bulan lalu kembali lagi ke wilayah asal untuk berkembang biak. Tujuan utama burung-burung ini adalah wilayah hangat di negara-negara tropis seperti Indonesia. Saat bermigrasi, burung-burung ini akan terbang secara individu, bahkan berkelompok hingga ribuan ekor. Risiko yang dihadapi burung migrasi semakin tinggi setiap tahun, baik karena peralihan musim yang sudah tidak teratur, curah hujan tinggi, kontaminasi sampah dan limbah di wilayah tujuan migrasi, perburuan liar, bahkan berubahnya lahan tujuan migrasi sehingga sudah tidak ada lagi sumber pakannya. Belakangan ini memang tempat-tempat yang dicari oleh si burung ini kadang-kadang juga sudah habis. Misalnya apa? Burung air. Biasanya kan mereka cari rawa-rawa. Rawa-rawanya sudah jadi sawah, apa jadi rumah gitu ya. Sehingga ada kemungkinan pergeseran-pergeseran tidak ada di situ lagi. Karena burung ini kan dia mencari tempat yang banyak makanan dan merasa aman di situ. Juga ada istilah namanya stopover. Jadi sepanjang perjalanan misalnya ya, itu dia harus berhenti
refueling ya, lapar mungkin ya. Kalau pertanyaannya ekologis, ada kemungkinan juga dengan adanya banyak burung ini, kemudian dia ikut melakukan recycling dari proses-proses kalau kita bilang food chain dan food web gitu ya. Jadi akhirnya semua sistem menjadi lebih baik. Penelitian terhadap migrasi burung di dunia masih terus dilakukan. Yang jelas, burung dan aktivitas migrasinya memiliki peran vital dalam keberlangsungan kehidupan bumi. Apalagi burung dapat berperan sebagai pengendali hama dan serangga pengganggu, penyerbuk dan penyebar benih tanaman, serta penjaga kestabilan rantai makanan, juga keberlangsungan kebutuhan pangan manusia. Yogi Tujuliarto, Dedi Irfan, Jakarta.